Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi 'allama al-insana ma lam ya'lam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana wa habibana wa syafi'ana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'ahum bi ihsan ila yaumil din. Amma ba'd. Yang saya hormati Bapak-bapak dan Ibu pengurus BKM Masjid Ar-Ridwan yang dimuliakan oleh Allah, Bapak-bapak dan Ibu para orang kita, hadirin hadirat yang dimuliakan oleh Allah. Saya tidak ingat waktu saya kesini apakah karpet masjid ini sudah baru seperti itu. Belum ada. Tadi saya masuk sejuk sekali saya rasa. Untuk itu siapapun yang mengeluarkan dananya untuk karpet ini sendiri atau bersama-sama, kita doakan semoga Allah Subhanahu wa taala menyediakan permadani untuknya atau untuk mereka di dalam surga. Bapak dan Ibu, kita bersyukur kita bisa ngaji pagi ini, karena banyak orang di sana nggak bisa ngaji. Kalau dihitung-hitung jumlah penduduk di sini mungkin ini berapa persen? Ada 20%. Katakanlah 50% ya. 50% lagi enggak tembus dia ke masjid ini pagi. Bahagialah kita yang diberi Allah kesempatan berlapangan hadir di masjid ini pagi ini. Saya berkali-kali mengingatkan pernyataan Rasulullah terhadap orang yang sering mengaji. Kata Rasul, idza marartum bi riyadil jannah farta. Ya Rasulullah, ma riyadil jannah majalisul ilm. Kata Rasul, jika kau berkesempatan lewat di taman surga, petik yang banyak di taman itu. Kata Rasul, ma riyadil jannah. Ya Rasulullah, apa yang kau maksud dengan taman surga ini? Rasul mengatakan waktu itu, majalisul ilm. Taman surga itu adalah pengajian, majelis ilmu. Jadi Rasul mengatakan, kalau kau sempat hadir di pengajian, itu taman surga itu, petiklah yang banyak di situ. Bapak-bapak, enggak selamanya bisa ditahan. Nanti kalau sudah tak bisa jalan, tak bisa ngaji lagi. Sini. Jadi ini karunia Allah, bisa kita belajar. Mengapa? Orang yang ngaji itu biasanya hatinya kuat.
Kalau ikut-ikutan dia, nggak bangun orang itu, nggak bangun juga. Tapi orang yang kuat jiwanya, walaupun orang ini tidur, saya bangun. Itu kan Pak. Tadi mau datang ke sini ada 1-2 saya lihat jamaah itu di tengok rumah itu kanan dan kiri masjid itu, tapi dia jalan ke sini. Ya kan Pak? Kan terasa itu dari rumah ke sini tadi orang masih tidur, kita bangun. Apa ya? Simbol dari kekuatan jiwa seorang muslim. Bapak-bapak, begini. Banyak pengamat dari luar sana yang mengatakan bahwa Islam Indonesia itu kulit tipis. Mohon maaf saya, karena ini kita pengajian. Islam Indonesia itu kulit tipis. Kulit tipis di luar, nggak masuk, nggak masuk ke dalam Islam. Kalau lagi rame-rame nampak bagus, tapi kalau sudah sendiri nggak lagi. Kulit tipis. Lagi pengajian bagus, kalau sudah dalam kehidupan dan di rumah tangga, kulit tipis. Bapak-bapak dan ibu, bagaimana kita merubah? Karena masih aktual sekarang. Muslim di Iran itu berjuang tanpa batas. Tanpa batas itu maksudnya gini, sampai hangus. Kalau nggak menang, nggak tunduk, tapi biarlah hangus. Itulah Islam. Kita kalau pengajian perayaan ribuan orang hadir, kayak keluar dan itu pribadi kulit tipis. Jadi Bapak Ibu ya, awak merasa keluarga saya itu umat yang ada di masjid. Bagaimana supaya ini perang Iran dengan Israel dan Amerika itu, tahu nggak Bapak? Masih banyak orang Islam yang mendukung Israel itu di sini, Indonesia ini. Orang berperang, hidup atau mati, menang atau hangus, dia masih bela musuh Islam. Apa namanya? Enggak kuat. Ibu-ibu, izinkan mama saya. Syukurlah suamimu kayak gini. Ngaji. Syukur. Banyak kali di sana ibu-ibu membangun suaminya pun banyak kali dia untuk sholat subuh. Membangun banyak. Ini kalau lihat suami ngaji dia, ngaji. Diajaknya kalau kita sholat begini. Yang ikut ada juga yang tak ikut ini tak saya. Ada halangan apa itu? Tapi ibu-ibu ya, pernah nggak kau ucapkan terima kasih pada suamimu karena kau dibawa ke ngaji di masjid subuh? Pernah nggak? Bilanglah, nanti pulang dari sini.
dari lubuk hatiku paling dalam. Terima kasih. Kau buat jalan hidupku seperti ini. Bilang dulu sama suami istri. Tolong enggak payah kamu. Ya Pak ya. Gini-gini, bapak ini hebat ini. Terima kasih. Pernah kau syukuri seperti itu? Kau bilang apa dia? Saya bersyukur ya Allah, suamiku kayak ini. Hah? Bilang nanti, pulang dari sini, bilang. Tapi kalau bapak, kalau ada begitu jangan begini. Bapak lagi begini, baru sekali sudah 40 tahun sama. Baru sekarang jangan terima kasih. Apa biar aja. Pokoknya ini ya, bapak dan ibu ya. Pengajian kita ini kayaknya menghujamkan Islam ke dalam. Untuk itu nanti meneteskan pada saya. Jadi yang membuat Islam di Iran itu